di Sulawesi Utara, itu yang dikenal dengan mayoritas Kristen, itu pertumbuhan mu'alaf luar biasa. Dan itu memang benar adanya, karena kami itu hampir setiap hari itu pasti mensyahadatkan orang. Bahkan Nabi Isa pun mengajarkan syahadat sebetulnya. Nabi Isa mengajarkan syahadat kepada murid-muridnya. Dan itu dibenarkan oleh umat Islam. Gitu. Di mana di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, inilah hidup yang kekal itu. Engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Bitung di daerah Sulawesi Utara, ya. Tapi ini masih daerah Manado juga ya? Ya, masih ibu kotanya Sulawesi Utara, kota Manado. Ibu kotanya Sulawesi Utara di Manado. Dan alhamdulillah kita sedang berada di lingkungan yang memang minoritas ya. Dan Ustadz Rio ini menemani saya di sini. Dan saya sedang berkunjung ke rumah Ustadz Rio ini sebagai salah satu pembina mu'alaf di Indonesia yang peduli kepada mu'alaf, dan juga bisa dikatakan juga sebagai salah satu seorang kristolog yang memang fokus dalam bidang kristologi. Kita akan coba ngobrol dengan Ustadz Rio ini terkait dengan beberapa hal, Ustadz. Jadi mungkin buat yang baru nonton atau baru tahu tentang Ustadz Rio, karena sebelumnya kan Ustadz Rio sudah ada di beberapa channel yang menjelaskan tentang kristologi. Nah, mungkin saya sama teman-teman sahabat wakaf ini pengen tahu terkait dengan profilnya Ustadz Rio dulu nih. Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memang kelahiran dari Kota Bitung, ya, tahun 81. Dan menempuh pendidikan TK, SD itu di sekolah Kristen Katolik ya, yang disebut dengan Don Bosco. Nah, kemudian melanjutkan sampai SMP, SMA itu di sekolah negeri. Dan saya mengambil S1 itu di Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Tomohon. Ya, di bawah naungan Yayasan Gemim. Dan Gemim itu Protestan ya. S2 saya di Jakarta, di UNJ, dan juga di YAIN Manado. 2 kali saya ambil S2-nya, dan S3 saya di UIN Alauddin Makassar. Gitu. Untuk aktivitas sehari-hari memang saya menggelut di bidang pembinaan mu'alaf ya, karena memang mu'alaf ini pertumbuhan di Kota Bitung, ya, Manado dan sekitarnya itu cukup subur ya. Cukup banyak. Nah, memang kemarin sempat viral ya, video saya menyebutkan bahwa di Sulawesi Utara ya, itu yang dikenal dengan mayoritas Kristen, itu pertumbuhan mu'alaf luar biasa. Dan itu memang benar adanya, karena kami itu hampir setiap hari itu pasti mensyahadatkan orang dengan berbagai macam latar belakang gitu. Seperti tadi yang bincang-bincang itu 2 orang pemuda, ya, bukan karena latar belakang ingin menikah, tapi karena latar belakang ingin mencari kebenaran, akhirnya sampai ke pintu hidayah dan mereka menemukan Islam. Ada juga yang tukang ojek ya, InDrive, itu diskusi dengan saya di atas motor. Itu ketika mengantar pulang saya, sampai di rumah itu kurang lebih 15 menit lah. Kita berdiskusi sampai di rumah meminta untuk disyahadatkan. Gitu. Jadi dari sini saya menyimpulkan sebetulnya keinginan teman-teman untuk memeluk Islam itu begitu tinggi sebetulnya. Hanya mungkin salah satu faktor yang menyebabkan mungkin kenapa sampai banyak yang belum bisa menerima Islam, karena banyak kesalahpahaman mereka terhadap Islam. Itu seperti contoh, ada yang menyatakan bahwa kalau masuk Islam pasti meninggalkan Yesus gitu kan. Pasti berkhianat pada Yesus, padahal itu tidak benar sama sekali. Itu kami umat Islam sangat menghormati Yesus sebagai Nabi Isa alaihissalam. Bahkan setiap menyebut nama beliau, kami selalu mendoakannya dengan kalimat alaihissalam. Semoga kedamaian, keselamatan baginya. Gitu. Dan kami meyakini apa yang diajarkan oleh Nabi Isa ataupun Yesus
itu sama seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun kami ikuti. Gitu. Mulai dari perjanjian tentang sunat, sebagaimana yang merupakan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham secara turun-temurun. Bahkan Yesus pun di kitab Lukas 2 ayat 21 genap 8 hari dia disunat. Gitu. Dan kita umat Islam melaksanakan itu. Gitu. Ketika Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada murid-muridnya bahwa hukum yang terutama itu adalah Tuhan Allah itu yang esa, ya, Shema o Yisrael, Adonai Elohinu Adonai Ehad. Kita pun umat Islam meyakini itu. Sebagaimana konsep Kul huwallahu ahad. Bahwa katakanlah dia Tuhan Allah yang esa. Gitu. Bahkan Nabi Isa pun mengajarkan syahadat sebetulnya. Nabi Isa mengajarkan syahadat kepada murid-muridnya. Dan itu dibenarkan oleh umat Islam. Gitu. Di mana di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, inilah hidup yang kekal itu. Engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, berarti kalau dalam konsep syahadat, satu-satunya Allah yang benar berarti la ilaha illallah. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Isa Rasulullah. Dan itu kami hormati. Gitu. Artinya, kami umat Islam tidak ada satupun ya, mengingkari ajaran Yesus yang sebenarnya. Gitu. Ajaran Yesus serumpun dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman di luar sana dikembangkan informasi yang keliru bahwa seakan-akan kita umat Islam itu anti dengan Yesus, anti Kris gitu. Kita itu umat Islam itu membenci Yesus, padahal tidak gitu. Bukti, ya, kita berbicara tentang bukti bahwa umat Islam sangat menghormati Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Kisah tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran itu begitu banyak. Bahkan Allah menyiapkan satu surat khusus, ya, yang diberi nama, diambil dari nama ibunya Maryam, itu disebut dengan surat Maryam, yang membahas khusus tentang kehidupan daripada Maryam dan anaknya. Nah, disinilah sebetulnya kekeliruan-kekeliruan, kesalahpahaman ini yang masih sering kami sayangkan, yang masih sering dihembuskan oleh orang-orang tertentu untuk mencoba menciptakan jurang pemisah antara Islam dengan ajaran Yesus. Gitu. Yang pada sesungguhnya ajaran Yesus atau ajaran Isa alaihissalam itu atau Isa al-Masih itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu. Jadi makanya ini menjadi tugas kami, ya, para asatidz, ya, untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahkan banyak yang bertanya dari sahabat-sahabat kami yang non-Muslim, bertanya tentang Islam, dan kami jelaskan bagaimana sudut pandang Muslim terhadap Yesus, kami jelaskan, gitu, ya. Seperti perkara tentang ini kan sudah masuk bulan Desember, ya. Oh, Islam itu tidak toleran katanya. Kok tidak diundang ketika mau kegiatan Natal bersama, nggak ikut, gitu, ya. Justru Islam sangat toleran, gitu. Islam tidak pernah membatasi umatnya untuk bergaul dengan siapapun, mau agama apapun dia, suku apapun dia. Islam sangat terbuka, gitu. Nah, namun ada hal-hal tertentu yang ada batasannya, yaitu perkara ibadah. Makanya jangan salah faham ketika ada umat Islam yang menolak jika diundang untuk perayaan Natal bersama. Kenapa? Karena merayakan Natal bersama itu merayakan Natal itu adalah bagian daripada ibadah umat Kristen. Nah, bentuk toleransi itu adalah kita tidak mengganggu atau kita membiarkan orang lain melaksanakan keyakinannya. Jadi coba orang kadang-kadang salah memahami toleransi, ya. Mereka mengatakan bahwa toleransi itu bahwa ketika kita diundang di acara ini kita ikut, ini kita harus menghormati, ikut, itu tidak, gitu. Ini toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu jelas sekali. Toleransi itu adalah membiarkan orang lain melaksanakan keyakinannya, gitu. Jadi kita sebagai umat Islam itu sudah diajarkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku
dan bagimu agamamu. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan. Nah, perkara mengucapkan selamat Natal memang di kalangan ulama masih berbeda pendapat mengucapkan selamat Natal. Namun sekali lagi ya, terlepas daripada boleh tidaknya seperti itu, yang menjadi titik penekanan umat Islam, penghormatan umat Islam kepada Nabi Isa itu sangat tinggi, dan bentuk penghormatan itu kita aplikasikan melalui bagaimana kita menjalankan ajarannya gitu. Dan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Bible tidak ada satupun yang berbicara tentang merayakan Natal, maka kami menghormati itu untuk tidak merayakannya. Gitu. Dan tidak ada pun satu ajaran yang memberikan contoh untuk mengucapkan Natal, maka kami menghormati itu pun untuk tidak mengucapkannya itu. Bukan berarti kami tidak toleran dengan agama lain. Tidak, silakan. Agama lain merayakan Natalnya, silakan. Agama Kristen bersukacita dengan Natalnya. Kami umat Islam tidak mengganggu dan tidak juga mencampuri agama orang lain. Dan itulah konsep lakum dinukum waliyadin, itulah konsep toleransi yang sebenarnya. Gitu. Berarti yang kalau misalkan dikatakan terkait dengan hari Natal itu ya, itu kan memang tadi kan antum bilang bahwa tidak ada di Alkitab itu yang menganjurkan untuk mengucapkan gitu, betul? Ya, betul. Oh gitu, saya baru tahu malah. Jadi perlu diklarifikasi dulu bahwa kisah tentang kelahiran Yesus memang ada di dalam Alkitab. Ya, kisah kelahiran Yesus atau Nabi Isa juga ada di dalam Al-Qur'an. Kedua, kitab suci ini mengabadikan, kedua-duanya mengabadikan tentang kisah kelahiran Yesus. Namun perintah untuk merayakan, ya, baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi itu di luar daripada kontroversi tentang tanggalnya ya. Iya. Apalagi sekarang kan kita sudah mengetahui di kalangan internal saja mereka masih memperdebatkan tentang tanggal itu kan. Kita nggak mau masuk ke situ. Intinya bentuk penghormatan kita kepada Nabi Isa ya dengan jalan yaitu kita menghormati dengan bentuk kita menjalankan perintahnya, kita mengikuti apa jalan hidup Nabi Isa. Ketika Nabi Isa atau Yesus dijelaskan dia disunat, kita pun dalam Islam juga dikenal dengan istilah sunat. Ketika Yesus tunduk dan patuh pada hukum Taurat, ya, yang diantaranya dalam hukum Taurat itu diantaranya adalah tidak memakan babi, maka kami umat Islam juga tidak memakan babi, gitu. Nah, ketika dia berdoa, dia berlutut dan bersujud. Ketika menghadap Allah berdoa, kita pun umat Islam berlutut dan bersujud. Ketika dia meninggal, dia dibungkus dengan kain kafan, kita pun umat Islam meninggal pun dibungkus insya Allah dengan kain kafan. Jadi artinya keimanan kita kepada Nabi Isa alaihissalam tidak hanya sekedar keimanan hanya dengan kata-kata saja, tapi kita meneladani apa yang ia lakukan, dan itulah yang kemudian diajarkan dalam Islam, gitu. Nabi Muhammad SAW pun juga melaksanakan hal yang demikian, gitu. Dan itu menjadi panutan kita. Makanya kami yakin sekali antara ajaran Nabi Isa dengan ajaran Nabi Muhammad SAW itu tidak ada pertentangan sama sekali. Mulai dari konsep ketuhanan sampai selanjutnya tidak ada pertentangan. Gitu. Jikalau toh memang kemudian ada ditemukan perbedaan-perbedaan, itu perlu kita kaji kembali, perlu kita diskusikan ya. Tapi Ustaz, ngomong-ngomong tentang apa yang dikatakan bahwa terkait dengan yang memerintahkan perayaan Natal itu kan di Alkitab ini Bible tidak ada, Bible tidak ada. Lalu kira-kira siapa Ustaz yang memang mencetuskan ini Ustaz? Ya. Jadi memang itu merupakan keputusan gereja. Ya, cuma itu artinya begini, kami menghormati apa yang menjadi sebuah keyakinan daripada teman-teman di Kristen ya. Namun sebatas keyakinan kami bahwa kita nggak mau masuk di ranah situ. Gitu. Silakan mereka mungkin meyakini dengan bentuk daripada memuliakan Yesus dengan merayakan kelahirannya. Itu silakan. Walaupun mungkin tidak satupun dari dari mulai kitab Matius sampai Wahyu ya, Perjanjian Baru ya,
tidak satu pun menceritakan tentang adanya perintah untuk merayakan kelahirannya, itu, ataupun juga perintah daripada orang-orang sesudahnya, ya, para murid untuk merayakan kelahirannya. Nah, namun demikian kami tetap menghargai apa yang menjadi sebuah keputusan mereka, ya, yang kemudian menetapkan sebagai Natal jatuh pada tanggal 25 Desember. Yang walaupun itu juga masih diperdebatkan gitu. Di kalangan mereka masih diperdebatkan. Tapi kita umat Islam, bentuk keimanan kita kepada Nabi Isa yaitu adalah bentuk keimanan untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dan juga meneladani apa yang perilaku yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam semasa hidupnya. Dan itu yang kita jalankan. Ya. Jadi gini, Ustaz, terkait dengan yang antum paparkan di konten yang memang viral waktu itu ya. Iya. Data menunjukkan fakta bahwa perkembangan Islam di Manado itu pesat. Iya. Artinya positif naik gitu kan. Nah, itu kan banyak pertentangan tuh waktu itu. Iya, betul. Nah, apakah antum ada mau yang disampaikan untuk sebagai tambahan penguat terkait dengan data antum yang antum sampaikan kemarin, atau memang ada data baru? Iya. Kalau data baru ya, sampai sekarang ini memang saya ini bisa dibilang banjir lah telepon untuk mensyahadatkan orang gitu. Ada yang memang itu yang saya bilang kemarin, ada proses persyahadatan karena faktor pernikahan, ada proses persyahadatannya karena faktor seperti yang tadi saya tunjukkan melalui pencarian kebenaran gitu. Ada yang juga faktor dia merasa Islam itu lebih terbuka dibanding keyakinannya gitu. Nah, itu yang seperti yang saya ceritakan tentang ojek tadi itu. Iya. Nah, itu waktu itu saya mesan InDrive ya. Dia pengendara InDrive. Saya pesan InDrive itu di masjid. Saya posisinya di Masjid Agung Nurul Huda. Pas mau pulang, saya pesan. Ternyata beliau itu lagi ada di masjid. Si InDriver ini. Nah, ketika dia keluar, dia bilang, "Bang, InDrive ya?" "Oh iya." Gitu. Saya tengok ini dari keluar dari masjid. Saya tanya ke dia, baru habis sholat gitu. "Oh enggak, saya Kristen." "Oh." Terus dia bilang, "Oh iya, tadi saya beristirahat di pelataran masjid." Gitu. Dari situlah mulai akhirnya berbicara dan dia menyampaikan bahwa dia lebih senang kalau istirahat itu ke pelataran masjid, karena masjid terbuka, siapa saja boleh masuk, walaupun bukan jam sholat, itu masjid masih tetap terbuka, begitu. Dia bisa bersih-bersih badan di sana, buang air kecil, segala macam di sana, dan dia cerita. Nah, akhirnya di situ langsung berlanjut berbicara tentang salah satu pertanyaannya itu, bagaimana sih pandangan Islam terhadap Kristen? Bagaimana sih pandangan Islam terhadap Yesus? Dan saya jelaskan di atas motor. Dan dia kaget gitu. Oh, ternyata selama ini yang kita pahami bahwa Islam itu begitu membenci ajaran Yesus itu salah. Ya salah, saya bilang. Harus garis bawah ya, ajaran Yesus ya, gitu saya bilang. Iya. Kenapa? Karena ada memang ajaran Yesus dan ada dogma gereja. Nah, itu harus dipisahkan. Gitu ya. Nah, seperti ini kan buku Dogmatika Masa Kini. Nah, ini buku Dogmatika Masa Kini. Nah, dalam buku ini memuat dogma-dogma gereja, ya, yang tidak semuanya itu ada di dalam Alkitab, dalam Injil, dan tidak semuanya itu merupakan ajaran daripada Nabi Isa atau Yesus, gitu, ya, seperti itu, gitu. Jadi kalau dia berbicara tentang ajaran Nabi Isa, ajaran Yesus, insya Allah kita umat Islam pasti menjalankan itu. Gitu. Dan tidak ada kita menyangkal itu gitu. Bahkan ketika Islam meyakini bahwa dia hanya sebatas utusan, itu pun dibenarkan oleh kitab suci Bible gitu ya. Ketika kita meyakini bahwa dia hanya diutus untuk bangsa Israel, dibenarkan juga pernyataan Yesus sendiri di dalam Bible menyebutkan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari antara bangsa Israel. Gitu. Artinya keyakinan umat Islam itu dibenarkan sebetulnya. Dibenarkan oleh Alkitab itu sendiri.
tentang Yesus. Makanya salah besar, saya sekali lagi, saya bukan dalam konteks untuk mencari kesalahan, tidak, tapi salah besar orang yang berasumsi ya bahwa Islam itu anti dengan Yesus. Ya. Gitu. Salah besar gitu. Iya, salah besar. Jadi saya bukan dalam konteks mencari kesalahan Alkitab, tidak, tapi salah besar orang yang berasumsi bahwa kita itu umat Islam membenci Yesus. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya yang mereka anggap ada yang menyalahkan tentang ayat-ayat Alkitab itu siapa atau apa? Nah, ini juga saya harus klarifikasi ya. Memang ada juga tuduhan yang masuk, yang sampai ke kami, bahkan saya berapa kali harus memberikan jawaban di dunia maya ya, terkait tentang bahwa Islam menuduh Alkitab itu palsu. Iya, itu sering. Nah, sering kan Islam menuduh. Sebetulnya ya, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Alkitab ini palsu. Oke. Ya. Oke. Nah, yang ada dalam Al-Quran ya, seperti dalam surat Al-Baqarah, kan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 75, Al-Baqarah ayat 42 sama Ali Imran ayat 71, itu yang ada merupakan kritikan ya Al-Quran terhadap karakter dari bangsa umat-umat terdahulu yang suka ya menulis dengan tangan mereka sendiri baru mengakui dari Allah. Gitu. Jadi secara tidak dijelaskan gitu oleh Al-Quran bahwa Alkitab ini palsu, tidak. Gitu. Malah justru yang kami temukan ya seperti kitab suci ini. Justru Alkitab sendiri yang membeberkan tentang jati dirinya. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya seperti ini. Ya. Di dalam kitab suci Perjanjian Baru, Annulus ND, penerbit Annulus ND, ini seperti kita lihat di dalam. Nah, ini ada di kitab Matius, ya, di Gospel di Matius 17 ayat 2, ya, 17 ayat 21. Nah, di 17 ayat 21 itu menuliskan begini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ayat ini di dalam Alkitab dikasih tanda kurung. Ya, di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, ayat ini diberikan tanda kurung. Nah, namun dalam Alkitab ini selain diberikan tanda kurung, diberikan catatan kaki. Nah, catatan kakinya menuliskan bahwa ayat ini agaknya tidak asli. Nah, sinonim kata tidak asli adalah palsu kan? Betul. Gitu. Jadi yang menyebutkan palsu bukan umat Islam. Tapi memang ini Alkitabnya beda dengan yang ini. Sama. Hanya bedanya ini ada penjelasannya, yang Alkitab yang dipegang oleh umat Kristen saat ini tidak ada penjelasannya. Ini yang tersebar sekarang ini. Iya, yang tidak ada penjelasannya. Yang ini ada penjelasannya. Jadi ini saya hanya mengklarifikasi aja ya. Jadi kami umat Islam tidak pernah menyebutkan bahwa Alkitab palsu. Gitu. Justru ya yang ada konfirmasi Alkitab sendirilah. Ya, atau justru Alkitab itu sendirilah yang mengkonfirmasi tentang dirinya. Itu dengan ada ini, dan bukan cuma itu. Contoh lagi. Ini dalam Injil Matius, dalam Alkitab Gospel ya, Gospel Matius 18 ayat 11. Nah, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ayat ini masih dikasih dalam kurung. Nah, di catatan kakinya dikasih penjelasan. Ayat ini tidak asli. Nah, coba. Jadi, mohon maaf kalau ada teman-teman di luar sana mengatakan bahwa umat Islam memfitnah, mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Yang mengatakan itu bukan kita, umat Islam. Memang dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang karakter orang-orang Yahudi, Nasrani yang suka menulis kitab dengan tangan mereka dan kemudian menyebutkan itu berasal dari Allah. Baru bahkan pernah disinggung, ya ahlal kitab, lima talbisulnal haqqa bil batil. Hai ahli kitab, janganlah kamu mencampur adukan, atau mengapa kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, itu karakter gitu. Nah, tapi Alkitab
Al-Quran tidak secara terperinci menyebutkan bahwa yang dipalsukan itu adalah Bible yang dipegang oleh umat Kristen. Jadi kalau ada umat Kristen mengatakan, oh umat Islam menuduh Alkitab palsu, gitu, ya kalau toh memang itu ada keluar dari mulut teman-teman ya dari umat Islam, ya itu bagian daripada penafsiran mereka terhadap ayat tersebut gitu, yang kemudian dikonfirmasikan kebenarannya oleh Alkitab juga yang mengkonfirmasi kebenarannya, gitu. Satu lagi yang paling terpenting, Injil 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8, satu-satunya ayat yang berbicara tentang Trinitas, ya, yang merumuskan tentang Trinitas secara lengkap, ya. Di dalam Alkitab ini disebutkan, ya, di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga-tiganya adalah satu, dan ada tiga yang memberikan kesaksian di bumi, ya, dan seterusnya. Tanda kurungnya mulai dari kata di dalam surga dan tutup kurungnya di kata di bumi. Nah, di catatan kakinya dijelaskan, di dalam surga bagian kalimat antara kurung itu pasti tidak asli. Waduh. Nah, pakai kata pasti. Berarti kan pasti itu kan tidak menunjukkan keraguan. Iya, betul. Dan ini dibenarkan oleh dogmatika masa kini dalam buku yang ditulis oleh Van Nifrik dan B.J. Bolan. B.J. Bolan dan Van Nifrik membenarkan itu. Gitu. Di dalam di sini, di dalam halaman 548, B.J. Bolan dan Van Nifrik menulis, kesaksian Alkitab terkait tentang Tritunggal, di dalam Alkitab tidak ada satu istilah yang dapat diterjemahkan dengan kata Tritunggal, atau satu ayat pun yang mengandung dogma tersebut. Alasan yang menimbulkan perumusan dogma itu mungkin terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 yang tadi saya baca. Tetapi sebagian besar dari ayat-ayat itu agaknya belum tertera dalam naskah aslinya. Berarti kan tidak ada naskah aslinya kan? Nah, bagian itu setidak-tidaknya harus diberikan tanda kurung. Karena tidak ada dalam naskah aslinya. Gitu. Makanya jangan heran ketika dalam sekte Saksi Yehova ayat itu dihilangkan di dalam, dihilangkan. Ini Saksi Yehova, itu yang sekte yang tidak diakui oleh oleh kekristenan umumnya. Jadi itu ya, saya harus menunjukkan ini bukan berarti saya mau mencari-cari kesalahan dari kitab suci agama lain, tidak. Tapi saya hanya meluruskan. Saya meluruskan atau mengklarifikasi bahwa sebetulnya kata palsu, istilah palsu itu, ya, itu bukan berasal dari umat Islam. Tapi dari keterangan Alkitab sendiri yang menerangkan tentang jati dirinya bahwa ayat tersebut tidak asli. Dan kata tidak asli itu sinonim dengan palsu. Berarti seperti itu. Clear ya? Clear. Jadi bukan umat Islam yang menuduh Alkitab palsu, gitu ya. Jadi jangan lagi menuduh bahwa kita itu menjelek-jelekan agama Kristen gitu. Tidak. Justru malah kita sayang, Ustaz ya. Ya, betul. Kita ingin memberikan jalan yang benar gitu ya. Iya. Makanya di situ kan Al-Qur'an itu memberikan penjelasan. Ya. Memberikan petunjuk. Gitu. Masalah terima ataupun tidak, la ikraha fiddin. Gitu kan jelas, tidak apa. Makanya para mu'alaf yang datang bersyahadat, dan setelah kami jelaskan tentang hubungan sebetulnya antara ajaran Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu yang sebagian besar diceritakan dalam Alkitab, gitu, itu sebetulnya memiliki hubungan yang erat gitu. Ajarannya nyambung sebetulnya. Ya, ketika mulai dari ajaran Nabi mulai dari Abraham ya mungkin terus sampai ke bawah sampai akhirnya kepada Nabi Isa, Yesus. Ajarannya sama. Bicara tentang konsep ketuhanan, yaitu la ilaha illallah. Sama, tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang esa. Gitu. Begitupun juga dalam kitab Keluaran dan seterusnya sampai di kitab Matius, ya. Semua menjelaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang esa. Gitu. Jadi Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sama-sama meyakini bahwa
Tuhan adalah satu-satunya Allah yang esa, dan itu pun diteruskan dalam perjanjian terakhir. Al-Quran juga sama menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang esa. Masya Allah. Nah Ustaz, ini kita sebenarnya banyak yang pengen saya gali Ustaz ya. Cuman mungkin waktunya yang kurang. Ya, mungkin ada sesi tersendiri ya. Nanti coba kita buat beberapa apa namanya pembahasan lah ya di tempat yang lain, di waktu yang lain, insya Allah ya mudah-mudahan. Nah Ustaz, terkait dengan kepembinaan antum terhadap mualaf di sini, gitu. Antum kan pasti kan udah lama ya membina mualaf ini. Dan kalau boleh tahu ada berapa yang sudah antum syahadatkan? Sampai hari ini dari data yang ada sama kami itu, jika ditambah dengan kalau yang baru, yang disyahadat baru ya, syahadat baru itu ada 200 lebih. 200 lebih. Sementara kalau ditambah dengan ini yang saya sendiri syahadatkan ya, belum yang teman-teman lain, karena teman-teman lain juga saking nelpon, Ustadz, Ana di sini mensyahadatkan si ini gitu. Oh ya silakan gitu, karena mungkin keterbatasan waktu saya, ya saya Bismillah, gitu silakan, gitu. Jadi kalau mau diakumulasikan semuanya itu banyak sebetulnya. Ada ribuan? Ya ratusan lah mungkin, jangan menyebut ribuan, karena ini kalau saya kumpulkan semua dengan teman-teman yang lain gitu ya, itu banyak gitu. Dan ini yang terkonfirmasi ke saya. Walau alam yang belum terkonfirmasi, mungkin kalau disebut ribuan ya mungkin ditambah dengan yang belum terkonfirmasi ke saya. Gitu, ada banyak yang belum terkonfirmasi dengan saya. Dan itu apa namanya, kami sudah data kumpulkan gitu. Ya nanti saya akan lihatkan data-data kami yang mualaf-mualaf itu. Dan ini bukan maksudnya persoalan untuk konvert dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain, itu hal yang biasa sebetulnya menurut saya ya. Nggak usah ditanggapi terlalu berlebihan lah gitu. Kemarin kan video saya mungkin terlalu ditanggapi berlebihan. Dianggap bahwa ini sebuah dusta atau apa segala macam. Saya punya data-data semua gitu. Orang-orang yang saya sadari saya videokan semua. Ada videonya, ada sertifikat masuk Islamnya, semuanya lengkap gitu. Tapi itu lagi yang saya bilang, yang kami sampaikan kemarin itu hanya sebagai informasi bahwa pertumbuhan mu'alaf di kota-kota minoritas itu cukup tinggi. Sebetulnya ini kalau menurut saya ini satu gambaran bahwa Sulawesi Utara itu welcome gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada gesekan antara dakwah Islam dengan dakwah Kristen. Gitu, buktinya gitu. Islam masuk Kristen ada, Kristen masuk Islam ada, dan kita no problem, gitu ya. Walaupun mungkin ya kalau mau hitung-hitungan ya siapa yang lebih banyak, walau alam ya, gitu. Tapi yang jelas ini sebetulnya sebuah gambaran yang saya ingin berikan. Sulawesi Utara sekalipun mungkin yang dikenal sebagai kota Injil, di mana kota yang ada patung Yesus memberkati, gitu. Toh terkait tentang penerimaan terhadap Islam itu luar biasa. Gitu. Luar biasa ya. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan kan sebetulnya kan nilainya positif harusnya. Positif. Bukan negatif. Apa yang harus ini gitu. Justru kan di situ terbukti bahwa kerukunan itu terjadi di Sulawesi Utara. Betul. Jangan ditanggapi ini begini. Justru malah menanggapi berlebihan. Itulah yang membuat seakan-akan bahwa di Sulawesi Utara ini ada suatu hal yang gap gitu antara kita dengan umat Islam. Betul. Gitu. Nah, begini Ustaz. Jadi terkait dengan masih tentang pembinaan mualaf antum sama tim gitu ya di Manado ini. Nah, kita BWA ini kan sudah yang mungkin yang kedua kalinya ya. Iya. Itu kerjasama dengan kita untuk pendistribusian Al-Quran. Al-Quran, betul. Nah itu kalau boleh tahu pertama nih, waktu itu distribusinya itu sama timnya Ustadz Rio itu kemana aja tuh? Ya, jadi karena mu'alaf kita ini tersebar di beberapa daerah ya. Bahkan kemarin waktu komunikasi dengan Ustadz Aris, saya kan mau menyasar sampai ke wilayah Sangita Laut. Tapi disampaikan bahwa BWA sudah ada yang tim juga ke sana. Jadi saya tinggal mengcover yang wilayah Kota Bitung
dengan wilayah binaan Tolondadu ya di Bola Mongodo Selatan. Nah, jadi kita menyebar itu ke sampai ke Pulau Lembe. Di Lembe itu banyak juga mu'alaf di sana. Baru di daerah-daerah yang lain gitu. Di kota-kota yang lain ataupun di kelurahan-kelurahan yang lain yang memang distribusi kita itu lebih banyak kepada para mu'alaf. Kenapa? Karena pertama kami bersyukur adanya wakaf Quran dari BWA. Kenapa? Karena Quran yang diberikan kepada kami, diwakafkan kepada kami, ini luar biasa sesuai dengan apa yang kami harapkan untuk kami berikan kepada para mu'alaf. Karena Al-Qur'annya itu disertai dengan terjemahannya, sehingga sangat membantu sekali bagi para mu'alaf yang baru masuk Islam, yang mungkin belum tahu membaca Quran. Dia walaupun belum tahu membaca Quran, tapi dia sudah bisa membuka dan membaca artinya, gitu. Sehingga dia mengetahui tentang kisah-kisah, ajaran-ajaran ayat di dalam Al-Quran. Itu luar biasa. Makanya kami sangat berharap program ini tidak berhenti sampai di sini, bisa berlanjut terus-menerus. Dan kami sangat berterima kasih kepada para pewakif ya, yang turut mewakafkan Al-Qurannya kepada BWA. Ini luar biasa. Quran yang diwakafkan ke BWA itu sudah sampai kepada kami. Masya Allah. Sampai kepada para mu'alaf. Gitu. Masya Allah. Berarti kalau dari sisi kebermanfaatannya itu memang sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali. Bahkan stok kami itu sudah habis. Oh, iya. Masya Allah. Yang dari BWA itu sudah habis, gitu. Berarti masih kurang, masih banyak sebenarnya. Masih banyak sebetulnya. Belum tercover. Data yang kami sementara ini yang kami pegang untuk mu'alaf yang baru kami mampu bina ya, itu baru 600 mu'alaf. Sementara yang dikirim ke kami kemarin itu 400. Oh iya. 400 Quran. Iya. Jadi masih ada 200 kan, untuk mu'alaf saja itu masih 200. Betul. Itu belum lagi ada tuh kasihan teman-teman pengajian kecil ataupun rumah-rumah Quran itu pas kemarin tahu saya dapat wakaf Quran dari BWA. Mereka sempat nelpon, Ustaz, bisa nggak kami serahkan juga sebagian ke mereka. Gitu. Baru buku-buku Iqra juga. Iqra juga itu penting. Karena para mu'alaf ini mereka butuh bimbingan untuk membaca Quran. Sama doa-doa juz amma ya. Ayat-ayat surat-surat di dalam juz amma yang sudah ada dengan Latinnya. Ada kan yang langsung dengan Latinnya. Itu juga penting. Ya, kenapa? Karena membantu mereka untuk biar minimal menghafal juz ammanya gitu kan, sehingga memperkaya hafalannya untuk dipakai dalam sholat ataupun yang lainnya seperti itu. Makanya saya sangat bersyukur dengan adanya program ini ya. Dulu saya kewalahan setiap mensyahadatkan orang, saya cari Quran kewalahan dulu. Kewalahan sampai teman-teman itu semua tahu itu. Kalau ada yang saya mau syahadatkan, saya kirim ke grup. Saya mau syahadatkan ini, ayo siapa yang tanggung Quran, siapa yang tanggung sajadah, siapa yang tanggung ini gitu. Saya lempar, saya lelang gitu, sistem lelang. Ya, karena memang kalau mau di Quran di sini kan lumayan besar juga biayanya. Susah juga. Bukan susah, tapi nominalnya itu di angka 65.000 ke atas gitu. Jadi kalau saya kemarin mensyahadatkan 1-2 orang, minimal saya siapkan 2 Quran. Ada yang kemarin saya syahadatkan 2 keluarga, 8 orang, 2 keluarga. Baru ada juga yang anak kecil. Ini juga yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa semua ya. Saya sudah berapa anak kecil yang saya syahadatkan? Banyak, Ustaz. Iya, dan itu diantar langsung oleh orang tuanya yang masih beragama Kristen. Ya, orang tuanya nggak sekalian aja. Jadi kan sebetulnya ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah di dalam di Sulawesi Utara ini terkait tentang pindah agama dari Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, tidak ada masalah sebetulnya. Nggak usah ketika kami menyampaikan tentang perkembangan Islam di tanah To'ar Lumimu'ud, di tanah Injil ini begitu pesat, nggak usah kebakaran jenggot lah gitu. No problem, uang orang tuanya saja itu mengizinkan gitu kan. Iya. Kemarin saja saya syahadatkan itu di masjid, itu bapaknya sendiri datang. Gitu. Dan bapaknya ikut mendengarkan ketika saya menjelaskan tentang inti ajaran Islam itu seperti apa. Masya Allah. Sampai bapaknya jalan-jalan, oh iya,
Artinya apa? Ini keterbukaan. Sebenarnya warga Sulawesi Utara keterbukaan terhadap Islam itu luar biasa. Saya pernah diskusi dengan dengan salah satu pakar sejarah di Sulawesi Utara ya, Tanah Minahasa ini. Dia mengatakan sebetulnya Tanah Minahasa ini tidak anti dan tidak alergi dengan agama apapun. Dia mengatakan Tanah Minahasa ini tidak anti dan tidak alergi dengan agama apapun. Buktinya, ya, ketika Kiai Mojo dibuang di Tondano, ya, dia membentuk keluarga di sana, beranak pinak di sana, membangun suatu komunitas dan akhirnya menjadi kampung Jawa Tondano. Warga Tondano welcome, biasa-biasa aja, gitu kan? Imam Bonjol, ya, ketika di Pineleng, gitu, membentuk suatu keluarga dan ada keturunannya sampai sekarang, no problem, gitu. Ketika Belanda datang dengan membawa misi Kristennya ya, 3G kan, 3G itu, welcome juga. Iya, ya. Portugis datang juga welcome. Jadi sebetulnya dia bilang masyarakat Minahasa itu tidak alergi dengan satu agama tertentu. Nah, jika ada, dia sampaikan terang-terangan pada kami, jika ada sekelompok orang kemudian mengaku bahwa menolak ini pembangunan tempat ibadah ini di Tanah Minahasa, maka dia bilang bisa dipastikan kelompok itu sudah terkontaminasi dengan agama tertentu. Bukan misi lagi daripada orang Minahasa. Dia menyampaikan seperti itu. Iya, jadi sudah terkontaminasi dengan Jadi seperti itu. Maka saya sangat berterima kasih dengan informasi yang beliau sampaikan pada kami. Dan saya bilang ini luar biasa, informasi yang sangat baik bagi saya. Jadi umat Islam dengan konsep agama rahmatan lil alamin sampai hari ini memberikan suatu gambaran yang sangat detail bagi masyarakat Sulawesi Utara. Kami umat Islam itu cinta damai. Masya Allah. Gitu. Betul. Jadi kalau kemarin ada kejadian ya, kalau juga disingkut kejadian yang ada di Bitung gitu, alhamdulillah kan langsung cepat reda. Iya ya. Kenapa langsung cepat reda? Karena pelakunya bukan orang Bitung. Orang luar. Orang luar. Ya Allah. Itu penyerangan yang itu saya tidak mengatakan itu bentrok, itu bukan bentrok tapi diserang. Betul. Sekelompok tertentu menyerang. Nah, tapi kenyataannya setelah orang-orang ini pulang kembali ke tempat mereka, aman semua, langsung ya. Aman. Tadi saya lewat situ. Iya, aman-aman aja kan gitu. Karena orang Bitung sudah teruji toleransinya. Masya Allah. Contoh di Bitung itu ada gereja itu berdampingan dengan masjid. Banyak gitu. Jadi kalau seumpamanya ada penolakan terhadap pembangunan masjid di Kota Bitung, cek KTP-nya. Bukan orang Bitung itu. Karena itu kami pernah sering komunikasi dengan pihak kepolisian. Iya Ustadz, itu kami telusuri bukan orang Bitung. Iya. Dan terbukti kemarin penyerangan yang terjadi kepada kelompok bela Palestina yang sudah usai kegiatannya, sudah pulang, diserang dari belakang itu. Setelah di dalam ditelusuri oleh pihak kepolisian, ya kelompok yang menyerang itu ternyata bukan orang Bitung. Gitu. Jadi kalau kemarin juga ini saya sekaligus mengklarifikasi mengklarifikasi terkait apa yang viral oleh Pastor Joshua Tebu ya. Ya, beliau tidak ada di lokasi jadi tidak tahu dan beliau tidak paham dengan kerukunan yang terbangun di Kota Bitung. Jadi kerukunan yang terbangun itu saya tadi malam itu saya disampaikan oleh kebetulan ada teman-teman yang dari Kristen, pendeta Novi kalau nggak salah namanya. Beliau langsung menyampaikan titip salam buat Ustadz Rio, titip salam buat teman-teman Muslim. Kami dia tinggal di wilayah Tembaga. Kami sangat menyayangkan peristiwa itu bisa terjadi. Kami cukup ikut juga mengecam ya peristiwa penyerangan itu terjadi. Karena kami tidak setuju perilaku seperti itu. Artinya, ini menunjukkan teman-teman dari Kristen juga tidak suka dengan hal itu. Gitu. Makanya saya juga agak bingung gitu kan ketika ada yang mengatasnamakan kelompok tertentu gitu. Terus akhirnya dengan dalih bahwa
mendukung Israel atau apa segala macam, baru kemudian itu kan rasa lucu gitu saya. Iya. Makanya waktu begitu peristiwa itu terjadi, saya kebetulan di tengah-tengah kerumunan itu, peristiwa itu terjadi, saya langsung hubungi teman-teman dari kepolisian. Saya bilang, Pak, melihat peristiwa yang terjadi itu, saya yakin, hakul yakin, itu bukan orang Bitung. Apa jawabnya dari teman-teman dari kepolisian? Kenapa Ustadz bicara begitu? Karena apa? Yang mereka serang, mereka masuk itu kampung Muslim. Oh iya, Kalau mereka salah sasaran. Iya. Jadi kalau mereka orang Bitung, pasti mereka mikir, Betul. wah ini kampung Muslim, ini bisa bentrok kan, gitu kan? Iya. Jadi mereka kejar saja di kampung Muslim. Nah, Ketahuannya di situ ya. ini bukan orang Bitung. Dan menurut pengakuan teman-teman, betul, ketika masuk banyak yang kesasar. Iya. Gitu kan, nggak tahu medan. Ya, betul. Akhirnya setelah diolah oleh kepolisian, saya dapat informasi bahwa betul Ustadz, mereka itu bukan orang Bitung, mereka di kampung ini kami akan Penangkapan. melakukan penangkapan. Jadi dan setelah disebut nama kampungnya, saya nggak usah sebut di sini ya, Iya. disebut nama kampungnya ternyata bukan Bitung, bukan orang Bitung. Gitu. Jadi orang Bitung sebetulnya sudah teruji masalah toleransi. Gitu. Seperti ini, saya tinggal di lingkungan Kristen. Ya, ini sementara dengar lagu-lagu Natal. Iya, benar. Kita enjoy aja, nggak ada masalah. Gitu. Iya ya. Aman-aman aja. Aman-aman saja. Bahkan tadi ketika azan dikumandangkan, mereka berhenti kan? Iya. Mereka berhenti. Jadi ketika azan dikumandangkan, mereka yang sedang putar lagu Natal, mereka berhenti. Artinya mereka tahu. Iya. Gitu. Orang Bitung paham betul bahwa bagaimana untuk menghormati agama lain. Jadi bagi saya, apa yang terjadi di Bitung mungkin yang dianggap di luar sana bahwa ada gesekan agama, bukan di Bitung gitu. Kejadian kemarin bukan gesekan agama antara orang Bitung dengan orang Bitung, tapi ini yang terjadi adalah gesekan antara ormas yang mengatasnamakan adat, ya, dalam tanda kutip yang mengatasnamakan adat, karena ketidaktahuannya mungkin, atau mungkin karena ya terbawa apa namanya emosi, ya, yang merasa mereka pendukung Israel, menyerang kepada yang pendukung Palestina. Padahal silakan saja Anda mau dukung siapa ya, seperti itu kan menurut saya. Masya Allah. Baik, Ustadz Rio nih, Masya Allah. Iya. Saya banyak dapat ilmu nih di sini nih. Ilmu baru tentunya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu wasilah masuknya kebenaran ya. Iya, insya Allah. Ke dalam saudara-saudara kita yang belum Muslim. Dan juga sebagai penguat iman, penguat iman kepada orang-orang yang sudah memeluk Islam. Betul. Terima kasih. Ya. Jazakallah khair. Mudah-mudahan selalu sehat. Sahabat Wakaf, Masya Allah, tadi kita sudah banyak berbincang dengan Ustadz Rio. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu kita dan tambahan penguat iman kita. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share jika memang konten ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.